Halo Sobat Cancer Alur Film, jumpa lagi kita untuk membahas alur film yang ceritanya itu bikin gemas dan penasaran. Alur film yang akan kita kupas berjudul film yang bernuansa era tahun 1920-an ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang mengalami pernikahan singkat dengan seorang pria tampan dan kaya. Namun sebelum melakukan pembajakan terhadap sawahnya, sang suami dibunuh oleh tentara Jepang, sehingga membuat dirinya pun menjadi seorang janda kesepian yang ingin sekali agar tubuhnya dijabat oleh pelayannya. Sebelum kita lanjut ke alur film ini, sebelumnya jangan lupa dulu di subscribe ya guys. Film diawali dari seorang wanita yang bernama Madam dan pelayannya yang bernama Surti sedang melakukan perjalanan jauh menuju ke sebuah rumah seorang pria yang akan dinikahinya. Madam adalah berstatuskan seorang janda yang suaminya telah meninggal karena sakit. Dan pria calon suaminya itu bernama Poltak, merupakan seorang pria pengusaha tersukses dan juga terkaya di kampungnya. Poltak yang tahu akan kedatangan Madam segera menjemput mereka berdua yang ditemani pelayan pribadinya yang bernama Togar. Di tengah perjalanan terlihat Togar yang mulai naksir kepada Surti terus menggodanya. Setelah mereka sampai, puluhan pelayan yang bekerja di rumah si Poltak menyambut kedatangan Madam dengan ramah. Dan salah seorang pelayan yang bernama Bao sangat terkesima dengan kecantikan Madam. Saat malam hari, Madam yang bersiap-siap ingin mandi, Bao membantunya untuk menyiapkan air hangat. Karena sangat terkesimanya melihat Madam sampai-sampai dia lupa untuk keluar dari tempat itu. Di saat yang sama ternyata si Togar menikmati pemandangan indah saat si Surti yang sedang mandi. Surti yang terkejut langsung mengusir si Togar. Singkat cerita, setelah Madam dan Poltak sah menjadi suami istri, si Poltak memberikan sebuah hadiah berupa cincin kepada Madam. Dan Madam yang tahu kewajibannya sebagai istri saat malam pertama bersiap-siap untuk menservis tongkol jagung si Poltak. Tapi si Poltak yang merasa kecapean dan tidak selera menolak untuk membajak sawah si Madam. Tapi naas saat keesokan harinya si Poltak dan beberapa pelayan yang mau berangkat ke pasar menjual bahan pokok, mereka dihadang beberapa orang tentara Jepang yang ingin memeriksa barang bawaan tersebut. Si Poltak yang tidak terima membuat pimpinan tentara Jepang marah dan menembak si Poltak. Madam yang melihat suaminya sudah terkujur kaku tak bisa menahan kesedihannya. Sementara para pelayan-pelayan yang bekerja di rumah si Poltak pergi dari rumah itu. Mereka takut akan menjadi korban selanjutnya dari kekejaman tentara Jepang. Surti yang tidak mau pergi meninggalkan Madam digendong paksa oleh Bang Tagor untuk pergi dari tempat tersebut. Dan pelayan yang tersisa di rumah itu tinggallah dua orang lagi, si Bao dan seorang kakek bernama Kakek Tile. Setelah keceriaan Madam mulai kembali, para pelayan pun mulai menjalankan aktivitas seperti hari-hari biasanya, bekerja di ladang si Poltak. Madam yang begitu bersemangat ikut membantu pelayannya bekerja di ladang. Saat mereka pulang, mereka tidak sengaja melihat kekejaman tentara Jepang terulang lagi yang ingin memperkaos beberapa wanita. Termasuk salah satu di antara mereka adalah si Surti. Tagor yang tidak terima wanita yang disukainya akan diperkaos, langsung memberikan bogem mentah kepada tentara Jepang tersebut. Surti yang sangat berterima kasih kepada Tagor langsung memberikan perkisan bibir berkali-kali. Madam yang tidak sengaja melihatnya membuat kue lapisnya jadi cenak-cenut dan bergegas pergi.
Bao yang selalu suka kepo langsung melongok melihat pemandangan gratis itu. Madam yang belum bisa melepaskan kepergian sang suami tidak bisa menahan kesedihannya. Kakek Tile yang melihat majikannya menangis langsung menghibur Madam dengan kata-kata mutiara, emas, perak, perunggu, dan lain-lain. Keesokan harinya ketika mereka bertiga selesai melakukan pekerjaan di ladang dan akan pergi pulang, Madam tidak sengaja lagi melihat Surti dan Tagor yang sedang bermain kuda lumping di perkebunan. Membuat kue lapisnya kembali cinat-cinut melihat mereka berdua, disebabkan Madam belum sempat mendapat pelajaran biologis dari sang suami. Bao juga tidak ketinggalan menyaksikan pertunjukan itu. Sampai-sampai di saat tidur pikirannya semakin kacau. Untuk menenangkan pikirannya, Bao keluar untuk mencari angin segar. Ternyata Madam juga merasakan hal yang sama. Bao yang tidak sengaja melihat Madam sedang terkapar di lantai. Karena penasaran, Bao langsung mampir untuk melihat keadaan Madam. Dia pun melihat pemandangan yang sangat menguntungkan karena baju Madam sedikit agak terbuka. Penglihatan Bao yang sangat jernih membuat es krimnya mulai meleleh. Karena tak tahan lagi, Bao langsung menyambar bibir Madam. Keesokan harinya, Bao yang akan pergi ke ladang terus memperhatikan bibir Madam yang dia stempel tadi malam. Namun saat mereka dalam perjalanan, seorang warga menembak seorang tentara Jepang. Kakek Tile yang merasa khawatir dengan majikannya langsung menyuruh Bao untuk melihat keadaan Madam yang sendirian di rumah. Madam yang berada di rumah ternyata sedang menyiapkan air hangat untuk menyegarkan tubuhnya. Dia tidak menyadari kalau pintu kamar mandi itu sudah rusak. Bao yang sudah sampai di rumah melakukan rem mendadak saat di depan pintu kamar mandi yang dalam keadaan terbuka. Bao mendapat rezeki nomplok karena melihat Madam yang sedang mengguyur tubuhnya dengan air. Madam yang merasa ada sniper lagi memantau langsung berteriak membuat sang sniper berlari terbirit-birit ketakutan. Kegalauan pun terjadi di antara Madam dan Bao akibat memikirkan kejadian tadi siang. Keesokan harinya saat Madam menyuruh Bao untuk memperbaiki pintu kamar mandi itu, dengan keluguan Bao membuat Madam mulai senang dan memberi perhatian kepada Bao. Setelah mereka selesai sarapan, kakek Tile berpamitan untuk membeli kebutuhan rumah tangga ke pasar. Sedangkan Madam dan Bao pergi berdua ke ladang. Bao yang melihat Madam kecapean segera mengambilkan air minum. Yang bertepatan beberapa tentara Jepang melintas sedang membawa beberapa wanita untuk dijadikan wanita penghibur. Bao langsung buru-buru menurunkan celana Madam dan melumasi wajah Madam agar hitam untuk mengelabui tentara Jepang, supaya Madam tidak dijadikan wanita penghibur. Setelah mereka pulang dan membersihkan tubuh masing-masing, terlihat mereka berdua saling curi-curi pandang. Madam yang sudah merasa laharnya mulai meluap langsung memperlihatkan gunung kembar dan menyuruh Bao untuk menjamahnya. Madam yang sudah di level tahap akhir dan tak tahan lagi langsung mengajak Bao untuk pindah ke kamar. Dan akhirnya terjadilah penggarapan sawah yang dipenuhi air. Karena kakek Tile yang masih di pasar untuk beberapa hari lagi, setiap saat Madam dan Bao melakukan mantap-mantap. Madam yang sangat bersemangat begitu menikmati saat ladangnya digarap. Namun suatu hari saat Bao ingin meluncurkan roketnya ke pekarangan Madam, Madam menolak ajakan Bao karena dia meminta jatuh tidak pada tempatnya. Bao yang merasa kesal terus mencueki Madam saat di rumah. Ketika kakek Tile yang sudah kembali dari pasar langsung memperkenalkan seorang pria untuk dijodohkan kepada Madam. Ternyata pria itu orang yang telah membunuh tentara Jepang tempo hari. Namun Madam tidak menyukai pria itu sama sekali dan menolak perjodohan tersebut. Lalu Madam bergegas masuk ke rumah dan mengikuti Bao yang masuk ke dalam gudang penyimpanan. Madam pun meminta maaf atas kejadian di ladang itu sambil membujuk Bao untuk mau bercocok tanam di tempat itu.
Baru saja melakukan pemanasan, tiba-tiba kakek Tile masuk untuk mengambil air di dekat gudang. Mereka berdua tetap saja melanjutkan permainan kuda-kudaan dengan menahan suara. Karena mereka yang terlalu bersemangat, tanpa sengaja sang kakek mendengar suara pemersatu bangsa dari dalam gudang. Dengan rasa penasaran, si kakek pun mengintai ke dalam gudang penyimpanan. Pada pagi harinya, kakek Tile yang mengetahui bahwa sawah Madam telah dibajak seorang pembantu berpamitan untuk pergi dari rumah itu. Bau yang melihat si kakek pergi berniat untuk mengejarnya, namun Bau langsung dihadang oleh Madam. Tanpa ada rasa penyesalan, Madam pun membuang cincin pernikahannya itu. Semenjak kepergian si kakek, mereka pun bebas melakukan mantap-mantap kapan saja. Suatu malam mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Ternyata tamu tersebut seorang tentara Jepang yang sedang meminta pertolongan kepada mereka. Bau langsung menyuruh Madam untuk mengusirnya karena tentara Jepanglah yang sudah membunuh suaminya. Madam yang merasa kasihan pun merawat dan membawakan makanan untuk tentara Jepang itu. Bau pun mulai cemburu dan kecewa karena kehadiran tentara Jepang itu telah merusak kemesraannya dengan Madam. Saat di siang hari, Bau bergegas memberitahukan kepada Madam bahwa segerombolan tentara Korea sedang menuju ke rumah mereka. Madam yang tampak panik langsung menyembunyikan tentara Jepang itu ke dalam gudang penyimpanan. Ketika tentara Korea sudah pergi, Bau memergoki si tentara Jepang yang mulai jatuh hati dan menyentuh tangan Madam. Malam harinya, Bau yang tidak mau kalah mengajak Madam untuk mantap-mantap. Akan tetapi Madam menolak ajakan tersebut sehingga membuat Bau semakin cemburu dan curiga kalau Madam sudah menyukai tentara Jepang itu. Keesokan harinya saat mereka sedang sarapan pagi, Bau yang merasa dicuekin oleh Madam langsung marah-marah dan akan memukul tentara Jepang itu. Alhasil Bau malah ditampar oleh Madam. Dengan perasaan yang sangat kesal, Bau pun pergi untuk mengadu kepada tentara Korea bahwa buronan yang mereka cari ada di rumahnya. Tentara Jepang yang merasa kecewa terhadap perlakuan Bau berencana membuai Madam. Namun keinginannya tidak kesampaian karena Bau dan tentara Korea akhirnya sampai di rumah. Sehingga terjadilah baku tembak yang menewaskan semua tentara Korea. Tentara Jepang yang sangat marah kepada Bau langsung menodongkan pistol dan berniat untuk menembaknya. Madam yang sudah sadar berhasil melayangkan pukulan sampai tentara Jepang itu jatuh. Mereka pun langsung mengancam tentara Jepang agar pergi dari tempat tersebut. Madam dan Bau pun bergegas pergi meninggalkan rumah mereka. Sementara tentara Korea sudah mengetahui keberadaan tentara Jepang, langsung menyerang dan melumpuhkan tentara Jepang itu hingga koit. Di akhir film, Madam dan Bau menyinggahi sebuah rumah kosong untuk dijadikan tempat tinggal. Bau yang masih begitu kesal pergi begitu saja meninggalkan Madam. Dan keesokan harinya, Bau yang tidur di pinggir jalan terbangun dan melihat ada orang yang tewas ditembak tentara Jepang. Sejenak Bau pun teringat akan keselamatan Madam yang tinggal sendiri di rumah. Bau pun bergegas pulang dan menjumpai Madam. Madam yang melihat Bau tersenyum kembali langsung berlari dan memeluk Bau. Keceriaan mereka berdua pun kembali seperti semula dan melakukan mantap-mantap kapan saja. Film pun selesai. Salam buat sobat Cancer semuanya, semoga terhibur dan kita akan jumpa lagi dalam alur film lainnya. Horas.